Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia dari saya, nama saya Rizky Olivia Erdani, NIM saya 501200537 dari kelas 4F Ekonomi Syariah. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan 20 keunggulan dan 20 kekurangan ekonomi Indonesia pada masing-masing presiden Indonesia. Sumber data harus menggunakan jurnal-jurnal terindeks Sinta, Scopus, ataupun WOS. Soal yang kedua, lakukan review terhadap buku perekonomian Indonesia yang sudah dibuat, mulai dari judul, daftar isi, penerbit, pokok bahasan, dan daftar pustaka. Dan ini jawaban dari UTS Perekonomian Indonesia yang sudah saya buat. Sebelumnya mohon maaf Pak Fadul, untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing presiden saya dapat, tapi tidak genap 20 Pak. Jadi berikut akan saya bacakan mulai dari presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Keunggulannya yaitu yang pertama, melakukan kebijakan ekonomi yang dianggap penting dengan mereformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang saat itu masih golden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang yang beredar pada kabinet Nazi. Yang kedua, berani menentang kapitalisme yang dianut perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda. Yang ketiga, mengambil alih perusahaan asing termasuk perusahaan Belanda. Yang keempat, dalam kegiatan produksi yang baik, dilakukan oleh negara maupun swasta, harus ditunjukkan pada kepentingan rakyat, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok. Yang kelima, segala kegiatan pertanian dan industri didorong dari sektor ekspor bahan mentah menjadi ekspor barang jadi, yang berarti dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat sekaligus menambah keuntungan bagi negara. Yang keenam, kegiatan impor ditunjukkan bagi barang-barang yang dapat menambah produksi dalam negeri, sehingga kesempatan kerja naik dan impor menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian akan tercapai penghematan alat-alat pembayaran. Kemudian, negara harus segera memulai dengan pembangunan industri, terutama industri dasar. Pembangunan industri dasar diutamakan untuk dilaksanakan agar negara tidak tergantung pada sumber-sumber di luar negeri. Untuk kekurangannya, yang pertama ada sistem kontrol perekonomian lemah, inflasi tidak terkendali, korupsi, adanya pasar gelap, adanya penyelundupan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) defisit minus 1.565,6 miliar. Kemudian harga-harga kebutuhan hidup terus merayap naik. Inflasi meningkat tajam, bahkan hingga beberapa ratus %. Berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat semakin sulit didapat. Kemudian kita ke presiden yang kedua, yaitu Presiden Soeharto. Keunggulan beliau pada saat beliau menjabat, yang pertama ada pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan mulai terarah. Yang kedua, pada tahun 1967, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Kemudian Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat Rapelita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada tahun 1970. Kemudian, iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Kemudian, beliau memulai rehabilitasi infrastruktur fisik. Kekurangan pada saat beliau menjabat yaitu mulai dari korupsi, utang di luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok,
kolusi, ada nepotisme, ada pendapatan per kapitanya turun sampai tingkat di bawah yang telah dicapai 5 tahun sebelumnya. Kemudian perekonomian hancur oleh hiperinflasi, Kemudian sektor pertanian tidak dapat lagi menyediakan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri, dan kemiskinan menjadi nasib sebagian besar penduduk. 70% perekonomian dikuasai oleh pemerintah. Kemudian, posisi Bank Indonesia pada era Soeharto juga tidak independen. Bank Indonesia hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu, Bank Indonesia tidak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80%. Kemudian pada masa presiden yang ketiga, yaitu Presiden Habibie, keunggulannya yaitu memperkuat pemulihan ekonomi pasca krisis moneter. Yang kedua, memulihkan kegiatan investasi, memulihkan kegiatan perdagangan, pemulihan kinerja sektor perbankan, pemulihan dunia usaha, dan Indonesia berhasil menurunkan kurs menjadi sekitar 10.000 USD dan menjadi 15.000 USD. Kekurangannya yaitu daya beli masyarakat menurun tajam, tingginya resiko usaha di dalam negeri, pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian berjalan lambat, arus barang dan jasa mengalami hambatan karena adanya penjarahan, perusakan, dan berbagai aksi anarkis lainnya akibat kekerasan sosial di masyarakat. Nilai tukar rupiah berada di bawah 10.000 per dolar. Kemudian kita masuk ke presiden keempat atau Abdurrahman Wahid yang kita kenal sebagai Gus Dur. Keunggulan beliau pada saat beliau menjabat, yang pertama ada penguatan pada sektor usaha kecil menengah atau UKM berupa bantuan likuidasi Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan, yakni menjadi 4,8%. Masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, ekspor non-migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, kegiatan investasi semakin meningkat, kuatnya kinerja ekspor, dan peran investasi yang meningkat dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Kemudian untuk kekurangan beliau yaitu laju inflasi pada tahun 2000 mencapai 9,35% dari tahun ke tahun. Yang kedua, proses pemulihan ekonomi relatif lambat. Besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang dan subsidi. Kemudian yang ketiga, tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi. Kemudian yang keempat, seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dianggap menghamburkan APBN. Kemudian kita masuk pada presiden yang kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Keunggulan ekonomi pada saat beliau menjabat yaitu yang pertama, pengelolaan hutang luar negeri, program UKM, privatisasi BUMN, laju inflasi mulai menurun, suku bunga menurun tajam, pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai tukar rupiah menguat, restrukturisasi keuangan, perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjadi sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Kemudian PDB industri selalu mencapai kisaran 400 triliun rupiah. Kemudian kekurangannya yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak. Kemudian terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahannya.
Yang ketiga, gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Dan kita masuk ke presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal SBY. Keunggulan ekonomi pada saat beliau menjabat, yang pertama ada bantuan langsung tunai atau BLT, ada subsidi BBM, ada kebijakan berfokus pada sektor real, keuangan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro, ekonomi Indonesia stabil, pemberantasan korupsi, kemudian menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Kemudian pengangguran terus menurun, 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008. Kemudian inflasi makin terkendali, pertumbuhan permintaan domestik, pelunasan utang IMF, terlaksananya program-program pro rakyat seperti BLT, BOS, beasiswa, Jamkesmas, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa anggunan tambahan secara otomatis dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Kemudian ada penurunan impor. Kekurangannya yaitu tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang, kenaikan harga BBM, kemudian neraca perdagangan dari surplus 25,6 miliar menjadi defisit 4,6 miliar. Kesejahteraan petani menurun 0,92%, postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. Kemudian ada jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 67 triliun pada awal tahun 2009 atau 1.700 triliun per 31 Maret 2009. Dan dianggap belum menyelesaikan masalah Bank Senturi, krisis ekonomi dan keuangan Indonesia. Kemudian tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi mencapai 15% pada tahun 2006, dan konsentrasi pembangunan di awal pemerintahan hanya banyak berpusat di Aceh karena Provinsi Aceh telah diporak-porandakan oleh bencana alam tsunami pada tahun 2004. Kemudian kita masuk ke presiden yang sekarang lagi memimpin, yaitu Bapak Joko Widodo. Keunggulan ekonomi Indonesia pada saat beliau menjabat yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17% lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,6%. Pada 2018, investasi menyumbang porsi 6,1% bagi pertumbuhan ekonomi, memperkuat usaha ultramikro, memperkuat usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, memperkuat koperasi, menciptakan kesempatan kerja lebih luas, pembangunan infrastruktur secara masif. Pemerintahan Jokowi JK telah berhasil menekan angka inflasi. Indonesia menempati posisi 3 dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara atau ASEAN. Presiden Joko Widodo atau yang kita kenal Jokowi menutup perdagangan saham pada tahun 2018 di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di 6.194. Kebijakan blue economy yang tepat terbukti dapat mendorong industri perikanan Indonesia menjadi lebih baik. Angka pengangguran juga terus menurun mencapai 5,13% dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Angka kemiskinan juga menurun pada level 1 digit 9,82% serta rasio Gini di level 0,389. Membangun program kartu prakerja, membangun program dana KUR atau kredit usaha rakyat, pemberantasan korupsi sebesar 2%,
bantuan untuk orang miskin sebesar 8,3%. Kekurangannya yaitu tingkat bunga masih tinggi, mencapai 10-12%, kelemahan di logistik meliputi biaya produksi yang masih tinggi, nilai impor Indonesia juga masih tinggi, padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu kaya. Tidak melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa dalam upaya melawan pandemi dan memulihkan ekonomi, khususnya Civil Society Organization, CCO atau NGO, dan sektor swasta. Naiknya harga minyak goreng, naiknya harga Pertamax, mahalnya harga sembako dan tarif dasar listrik atau TDL sebesar 9,6%. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua. Ini judul buku perekonomian Indonesia yang sudah saya buat, yaitu pemeriksaan pajak di Indonesia. Ini penampakan sampul awal bukunya. Judulnya Pemeriksaan Pajak di Indonesia. Penulisnya Hanata Boga, Yosep Agus BBN, dan Tony Marsyahrul. Penerbitnya PT Grasindo, ISBN-nya 978979759471. Halamannya dari halaman V atau 5 sampai 117 halaman. Dan ini dibuat pada tahun 2006. Pokok pembahasan dari buku ini akan saya bacakan. Membicarakan tentang pajak justru membuat kita penasaran bagaimana sistem pemeriksaan pajak di Indonesia. Pemberlakuan sistem pemungutan pajak di Indonesia sebelumnya sudah dikenal pada awal tahun 1984, yaitu yang disebut sebagai sistem self-assessment. Namun demikian, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari kenyataan seperti tersebut, masih diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan, yaitu pengawasan dan sekaligus pembinaan terhadap para wajib pajak. Hal itu antara lain dapat diwujudkan dalam tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui pemeriksaan pajak. Buku karya Hanata Boga, Yosep Agus BBN, Tony Marsyahrul akan mengajak kamu memperkenalkan tentang pemeriksaan pajak di Indonesia dan masih banyak lagi. Barangkali kamu salah satu yang mencari buku yang mengulas tentang bagaimana pemeriksaan pajak di Indonesia. Kamu bisa dapatkan buku ini loh. Penasaran bukan? Mengulas dan membahas apa saja sih? Langsung saja berikut spoiler ulasan buku secara garis besarnya. Jenis pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan. Selain diperkenalkan tentang kewenangan dan dasar hukum, kamu juga akan berkenalan dengan jenis pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan loh. Jenis pemeriksaannya ada pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan wajib pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan, pemeriksaan bukti permulaan, dan lain-lain. Kemudian ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, dan juga pemeriksaan PPN. Tata cara pemeriksaan pajak. Buku pemeriksaan pajak di Indonesia ini pastinya juga akan mengupas tentang bagaimana tata cara pemeriksaan pajak, seperti dalam melakukan pemeriksaan wajib pajak, pemeriksaan kantor. Mereka mempunyai banyak wewenang dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemeriksa pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian pemeriksaan dirumuskan dalam pasal 1 angka 24 sebagai berikut. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Daftar isi dari buku ini ada pengantar, bab satunya ada pendahuluan, yang pertama ada kewenangan melakukan pemeriksaan pajak, SPT atau surat pemberitahuan, hubungan antara surat pemberitahuan dengan pemeriksaan pajak. Kemudian ada beberapa pengertian. Di bab 2, peraturan pelaksanaan, ada dasar hukum pemeriksaan pajak, dan yang kedua, kebijakan umum pemeriksaan pajak. Bab ketiga, jenis pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan. Ada jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan. Kemudian bab keempat, pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang kedua, syarat-syarat pembukuan dan pencatatan. Yang ketiga, unsur-unsur pembukuan. Kemudian metode pembukuan, tahun pajak, dokumen pembukuan, dan sanksi perpajakan. Bab kelima ada SPT dan penelitian PT. Yang pertama, surat pemberitahuan SPT pada halaman 55 dan penelitian SPT pada halaman 56. Bab keenam, tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama ada wajib pajak patuh, dan yang kedua pemeriksaan akuntan publik dan pemeriksaan pajak pada bab yang ketujuh, tata cara pemeriksaan pajak di halaman 70. Yang pertama, norma pemeriksaan. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga, koreksi fiskal. Bab yang ke-8, metode dan teknik pemeriksaan pajak di halaman 96. Yang pertama ada metode pemeriksaan pajak, dan yang kedua ada teknik pemeriksaan pajak. Bab 9, penyidikan pajak di halaman 104, sanksi perpajakan di halaman 104, dan ketentuan pidana di halaman 107. Daftar pustaka buku ini yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun dengan Undang-Undang Nomor 18 maksud saya Tahun 2000. Yang keempat, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP 01 PJ 7 tahun 1990 tanggal 15 November 1990 tentang pedoman pemeriksaan pajak. Yang kelima, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP 2 PJ 7 tahun 1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keenam, modul teknik pemeriksaan pajak. Yang ketujuh, modul penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545 KMK Kos 04 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang cara pemeriksaan pajak. Yang kesembilan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 722 PJ 2001 tanggal 26 November 2001 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Yang ke-10, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP 741 PJ tahun 2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor. Yang ke-11, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01 PJ 7 tahun 2003 tanggal 1 April 2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak. Yang ke-12, Gunadi, akuntansi dan pemeriksaan pajak. Kemudian Dias Priantara, pemeriksaan dan penyidikan pajak. Kemudian ke-14 ada Hardi, pemeriksaan pajak. Yang ke-15, Muda Markux dan lalu Henry Yujana, pajak penghasilan. Dan yang ke-16 ada Untung Soekardi,
pajak pertambahan nilai. Inilah jawaban dari UTS perekonomian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu yang mengumpul namanya Rizky Olivia Erdani. Ini yang mengumpul. Ini kita berdasarkan urutan saja. Rizky Olivia Erdani ini dari kelas 4F, kemudian NIM-nya 5012000537. Untuk sampul fotonya kita cek. Kita cek apa sampulnya sudah sesuai pemeriksaan pajak di Indonesia. Oke, bukunya buku cetak di Perpustakaan Jambi ini bisa didapat. Terlihat dari ini ya, dari stempelnya ini. Ada Perpustakaan Jambi. Kemudian daftar isinya kita cek. Daftar isinya kita cek. Ada berapa halaman? Cek terlebih dahulu. Oke, ada 50 untuk daftar isi pertama. Kemudian daftar isi kedua, lihat ada 113. Ada 113. Kita cek 113 tugasnya. Kita coba cek apakah 113 lembar atau lebih. Kita coba cek. Jadi untuk Rizky Olivia Erdani ataupun teman-teman yang mendapatkan buku cetak, itu bisa tekniknya difoto terlebih dahulu, kemudian diubah ke teks ya, seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Itu teknik yang paling cepat. Dia halamannya ada berapa? 113. Kita coba download. Kita cek apakah mendekati 113 atau tidak. Jika mendekati 113, oke lah. Kita anggap sesuai tugasnya. Oke, ini 100. Tadi muncul ya, 115. Kita cek terlebih dahulu nanti. Apakah 115 halamannya, 115. Oke. Ada 115. Oke, ini sudah bagus. Oke, sudah bagus. Untuk tugasnya kita cek lagi. Rizky Olivia Erdani, apakah bukunya hanya satu atau lebih? Oke, bukunya memang cuma satu. Oke, berarti otomatis untuk tugasnya Rizky mendapatkan nilai 100. Kemudian itu tugas tadi. Kemudian ini terkait dengan UTS-nya. Kita tutup saja yang ini. UTS-nya Rizky. Oke. Perlu yang di bawah. Oke. Rizky. Perekonomian 20 keunggulan. Ini ada Soekarno. Oke. Ini ada Soeharto. Oke, sangat bagus tugasnya. Kita cek apakah ada referensi jurnalnya. Kita cek. Oh, sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Ini reviewnya. Oke. Reviewnya sudah oke. Sudah cukup. Poinnya otomatis 60. Kalau tidak ada sumber, poinnya 60. Kita lihat videonya sebagai tambahan. Videonya
memenuhi syarat, berarti ada tambahan 10 poin. Rizky Olivia Erdani. Kita cek, oh 25 menit ya, cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganda. Yang ketiga, alat-alat pembayaran tahun 9 Oke, ini videonya sangat kebijakan bagus. pada sektor Sudah miliar memenuhi syarat menjadi defisit karena menggunakan 4,6 komputer. miliar. Kesejahteraan petani menurun 0,92%. Postur Layar. APBN semakin Oke, sudah cukup. Jadi nilainya Rizky 70 juga di sini ya. Oke, tugasnya 100. Oke, kita berikan warna ini, warna hijau. Berarti tugasnya Rizky dapat 70, tugasnya 100, UTS-nya 70. Terima kasih Rizky telah mengumpulkan tugas. Kita lanjut nanti untuk peserta selanjutnya. Ternyata kelas F ini rajin-rajin ya, cukup banyak yang mengumpulkan di awal. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.